Kamu lagi mendengarkan podcast tanpa solusi. Sering banget gak sih kalau kamu ngerasa susah untuk idealis dalam suatu realitas kamu? Kayak kamu pengen ini, tapi yang kejadian malah hal yang lain. Dan ketika orang lain berhasil untuk menemukan apa yang dia pengen, mungkin passionnya atau mungkin sesuatu yang benar-benar dari dalam hatinya, mungkin benar-benar datang dari kata idealisnya itu, ada perasaan iri. Mau gak mau, kalau kamu ngelihat ke dalam diri kamu sendiri, pernah gak sih merasa kurang? Nah, coba deh ngecek perasaan kamu setiap selesai ngebuka sosmed atau habis main IG. Kalau kamu ngerasa baik-baik aja, berarti episode yang kali ini bukan untuk kamu dengerin. Orang lain tuh lebih baik ya dibanding diri aku sendiri. Ini tuh kayak perasaan aku pertama kali akhirnya buat Instagram. Itu tuh tahun 2016 dan di situ aku belum punya gambaran Instagram tuh kayak gimana. Kalau dulu kan pertama punya Facebook, terus Yahoo. Ingat nggak kalau Facebook tuh dulunya kita nggak nge-search orang berdasarkan nama, tapi berdasarkan alamat email. Terus akhirnya mungkin karena waktu itu aku terlalu gaptek ya to be honest. Dan itu tuh juga dipaksa Instagram. Andai kata nih aku nggak masuk dalam di perusahaan itu, so tempat kerjaku itu adalah salah satu radio di kota Kendari, tempat aku dulu kuliah. Dan di situ semua penyiarnya diwajibkan untuk punya akun Instagram. Aku start dari nol, betul-betul start dari nol. Jadi kayak bisa dibilang Instagramku itu kayak bagian dari cerita hidupku, tapi bukan semua hidupku ada di sana. Dan ketika aku baru pertama buat itu, aku tentu start dari nol. Sedangkan aku ngelihat temanku yang lainnya udah punya 300 followers, 700 followers. Dan melihat angka itu aja, hanya ngelihat angka itu aja, itu tuh bikin aku kepikiran, kayak kok mereka bisa langsung punya banyak teman ya. Jadi ya tentu aja dong aku punya teman juga, tapi gak sampai sebanyak itu. Mungkin sekitar 76 orang, aku ingat banget, kayak gak lebih dari 100 orang. Karena siapa yang tahu gitu selfie Mariana Bello di awal-awal. Gak ada yang tahu. Dan somehow, karena aku ngerasa siapa sih yang mau tahu sama diriku, kayaknya aku gak seterkenal mereka deh. Mulai ada perasaan-perasaan itu dan mulai kayak apa ya yang hebatnya di kehidupan aku. Kalau mereka kan lebih kelihatan berwarna ya kehidupannya, lebih kayak mereka posting foto liburan, mereka posting foto tempat-tempat kayak nongkrong di coffee shop mungkin, atau mungkin dengan teman-teman yang lain. Terus intinya keren lah. Penyiar radio juga kan kerap disandingkan dengan kata keren ya. Jadi how to be keren pada saat itu kayaknya itu yang ngebuat aku sangat-sangat bisa dibilang banyak kepikiran. Akhirnya mulai ada perasaan-perasaan seperti rendah diri, terus kayak aku kayaknya nggak punya talent seperti mereka, yang dimana itu juga berhubungan karena berhasil masuk audisi penyiar dan berada di urutan ke-7, yang mana paling terakhir waktu itu. Kayak aku tuh dikasih gold card. Dan selama itu beberapa tahun berjalan, sekitar 2 tahun, mungkin gak kelihatan kali ya anak-anak muda yang punya sedikit insecurity about their self on Instagram atau penampilan mereka, baik itu di dunia maya atau secara langsung. Tapi itu benar-benar aku rasain dalam diri aku. Akhirnya pertengahan tahun aku memutuskan untuk kayaknya aku harus off dulu dari Instagram. Dan itu ternyata diperhatiin sama produser aku sendiri. Mereka nanyain tuh,
kok ini nggak sih akun Instagramnya. Aku dapat sejumlah kritikan juga, ya maksudnya kenapa ya, maksudnya penyiar radio itu harus eksis, harus selalu ada, harus ngupdate biar kelihatan gitu habitnya anak radio tuh kayak gini, apa yang mereka dengarkan tuh kayak gini, opini anak radio tuh kayak gini. Tapi karena waktu itu aku ngerasa kosong aja dalam diri aku kayak nggak tahu harus ngapain. So I took time to off from social media, dan somehow itu berjalan selama 5 bulan lebih. Dan waktu yang itu aku gunain baik-baik untuk menyimprove diri aku sendiri. Jadi aku mulai masuk beberapa lomba, beberapa kegiatan relawan. Totalnya aku masuk 2 kegiatan relawan. Terus ada lomba debat, terus ada lomba menulis. Meskipun gak semuanya menang, tapi kayak oh ya, aku tahu kalau misalnya aku tuh ternyata bisa berguna loh di beberapa bidang. Kayak waktu aku masuk relawan, ternyata ada banyak orang yang bisa welcome, dan ada banyak orang yang bisa ngajak kamu untuk buat kegiatan yang seru, terlibat dalam organisasi, dan akhirnya itu sendiri yang membuka pikiran aku. Aku juga akhirnya punya banyak bacaan-bacaan, referensi yang membuat aku, mungkin karena waktunya kali ya, udah lebih banyak waktu yang digunakan untuk melihat dunia lain ibaratnya, dibanding cuman fokus di sosial media atau fokus di kekurangan aku sendiri. Setelah beberapa bulan itu, aku jadi sadar nih kalau ternyata kayaknya selama ini aku iri deh sama teman-temanku, terutama teman-teman radio ya, karena mereka kece, mereka punya ini, punya itu, punya teman nongkrong yang keren, mereka selalu dengerin dan selalu nonton sesuatu yang keren, mereka punya opini dan lain sebagainya. Aku gimana? Dan ternyata setelah aku nemuin keberhargaan diri aku merasa oh ya, aku punya sesuatu juga nih yang lain. Aku punya yang lebih nih, yang mungkin mereka nggak punya dan aku punya. I think that's my own color, my uniqueness, and aku tahu kalau setiap kita punya kelemahan dan kelebihan kita sendiri-sendiri. Also, aku punya senior yang sering aku berbagi berbagi opini gitu ya. Ini beberapa hari yang lalu kejadian dimana aku tuh kayak akhirnya harus ikut tes di kota seberang, dan aku story beberapa tempat yang menurut aku bagus, epic gitu ya. Dan banyak sekali orang yang nge-DM aku gak pernah nerima perhatian sebanyak itu di sosial media, yang kayak udah 2 hari berlalu tapi orang yang berbeda terus menerus nanyain aku, bilang ini di mana, ngapain, kenapa, terus kayak bagaimana, semua pertanyaan 5W1H itu, ya ampun, itu benar-benar di situ batin aku bilang kayaknya nggak enak ya jadi artis. Dan akhirnya ketika aku diskusi sama senior aku, dia bilang satu hal, keep your life or relationship private but not secret. Aku jadi sadar kalau oh iya ya, kita bebas untuk memilih jalan hidup kita bebas untuk nge-post apapun, tapi tahu kalau misalnya itu bukan rahasia, kita tahu dan kita akuin segala bentuk kehidupan kita ya di dunia nyata. Tapi nggak semestinya dong, kita nggak seharusnya bebas, maksudnya ya kamu bolehlah ngepost apa yang kamu suka, terserah kamu. Jangan ngebuat judgement dari orang lain membuat kamu harus ngepost relationship kamu, harus ngepost kehidupan kamu yang sebenarnya. Kan bisa jadi ya, aku beberapa kali punya temen yang hebatnya luar biasa, tapi Instagramnya dia biasa aja, dan itu pilihan orang masing-masing. Dan ketika aku makin lama makin sadar juga kalau ketika aku menganggap orang lain adalah kawanku, aku gak akan pernah menganggap dia sebagai kompetitorku dalam kehidupan. Ketika aku menganggap dia sebagai kawan seperjuanganku untuk meraih cita-cita setinggi mungkin, atau mungkin aku anggap dia sebagai orang yang lagi anak muda yang seusia denganku atau lebih muda dariku, punya kesuksesan yang luar biasa, dan aku bisa appreciate ketika dia berhasil mendapatkan itu, instead of saying I'm jealous with
her life, with his life. Aku lebih melihat dia sebagai inspirasiku. Dan bisa bilang aku udah banyak berubah dari 3 atau 4 tahun yang lalu. I'm really proud of I am right now. Yes. Itu tadi gimana aku bisa ngelewatin masa-masa penuh pancaroba di kehidupan aku. Semoga kamu gak merasa sendirian ya. Ingat, akan selalu ada teman yang bisa kamu ajak diskusi. Kalau kamu butuh, kamu boleh banget nih share cerita kamu di email aku selfie.marianabe@gmail.com atau kontak aku aja via Instagram @selfie.marianabe. See you on the next episode. Bye-bye.